Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Wulandari Abidin. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar lahir dan batin. Hari ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan agar emosi-emosi negatif menjadi tepat guna, bermanfaat, dan justru membuat kehidupan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kita mulai aja videonya ya. Teman-teman, suatu hari saya update status. Udah capek-capek mikirin masa depan, ternyata sukses. Lengkap dengan tanda seru dan juga emoticon atau emoji yang mewakili emosi marah, jengkel, dan sebel. Nah, ternyata ini direspon oleh si Kumbang. Teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya pasti tahu siapa ini si Kumbang. Si Kumbang ini adalah teman saya, sahabat saya dari lingkungan online komunitas spiritual. Mungkin karena beliau belum tahu, akhirnya menjawab gitu, ah lebay. Saya jawab lagi, utilisasi force Pak, teknik program pikiran bawah sadar. Saya jelaskan lagi, ini adalah pikiran negatif yang emosinya kuat, kayak kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, anxiety, pakai untuk menarik kebaikan. Cemas bakal menerima rejeki, cemas kalau uang akan datang, dan lain-lain. Paradoksnya bekerja, paradoks ya. Dari sini beliau sepertinya sudah mulai tertarik dan sudah mulai paham apa yang saya maksudkan. Lalu beberapa hari kemudian, mungkin sekitar seminggu kemudian, beliau WhatsApp saya lagi. Teh, tanya dong katanya, sifat yang nggak boleh adalah sombong. How to make it helping us? Sombong yang membantu kita. Wah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi masih bahasan yang seperti kemarin. Emosi negatif dibuat menjadi sesuatu yang berguna justru. Gimana caranya? Saya jelaskan tadi, lewat dengan utilisasi force. Atau utilisasi di sini adalah pemanfaatan. Ketika kita membahas dalam kajian utilisasi force, berarti memanfaatkan sesuatu agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih positif lagi dari yang sebelumnya. Ketika utilisasi force berarti kita memanfaatkan energi-energi negatif yang ada di wilayah force agar menjadi power, menjadi berguna justru, tepat guna. Yang semakin menarik dari utilisasi force ini adalah beberapa pekan kemudian si Kumbang menghubungi saya, Japri, Teh, research paradox does work. Saya khawatir anak saya diterima di ITB karena jauh. Malah diterima. Dan saya khawatir dia jadi the next crazy rich serta menggapai kesuksesan dengan mudah. Benar-benar khawatir saya, dia sukses terus. Ternyata ketika beliau mengakses utilisasi force, perasaan khawatir, cemas, anaknya malah diterima di ITB. Karena mungkin bisa jadi kalau beliau menggunakan teknik berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar anaknya diterima di ITB, biasanya itu kenapa ada juga doa yang tidak dikabulkan adalah ketika berdoa, energi yang tersirat adalah rasa khawatir, rasa takut. Jadi justru ketika malah sekalian aja nih diutilisasi, takut aja sekalian, saya takut, saya cemas anak saya diterima di ITB, malah diterima karena paradoksnya bekerja. Nah ini teman-teman, keren banget dari utilisasi force ini. Akhirnya saya membuat video ini agar teman-teman juga bisa memanfaatkannya. Nah teman-teman, coba deh kita amati, saya cek laptopnya dulu ya. Kita amati tentang utilisasi force. Utilisasi itu kan sebetulnya adalah pemanfaatan. Misalnya nih teman-teman, kita mau mandi. Jangan hanya sekedar mandi, utilisasi. Mandi adalah cara metode untuk membersihkan segala penyakit. Mau penyakit ain, penyakit fisik, penyakit-penyakit batin ya, dengki, dendam, benci. Ketika mandi, utilisasi sebagai pemurnian pembersihan diri. Ketika makan, utilisasi. Saya makan mengutilisasi sebagai obat. Jadi ketika saya makan makanan ini, semua penyakit, semua hal-hal yang tidak baik yang ada dalam sel-sel tubuh saya dapat menyembuhkan dirinya sendiri karena saya makan dengan makanan ini.
Atau misalkan teman-teman ketika teman-teman nyapu-nyapu halaman, beres-beres rumah, utilisasi bahwa teman-teman seolah-olah sedang membereskan energi-energi negatif apapun yang terekam oleh benda-benda sekitar, yang buruk-buruknya termasuk mungkin sihir, ilmu hitam, diutilisasi ketika dibersihkan. Anggap semua sedang dibersihkan. Kalau utilisasinya sesuatu yang positif, seperti mandi kan bagus ya. Bagaimana dengan yang negatif? Ini justru tantangannya teman-teman. Kita amati sekarang peta kesadaran yang dibuat oleh David Hawkins. Ada force, ada power. Kita amati yang paling rendah energinya adalah shame dengan level energi kekuatannya 20. Level energi shame atau malu ini adalah energi yang paling rendah kekuatannya di antara emosi-emosi negatif yang lain. Paling parah kalau menurut saya. Di sini orang sudah merasa tidak berharga, menolak banyak hal, membenci dirinya sendiri, paling sengsara, merasa tidak berharga sama sekali. Bagaimana cara mengutilisasi emosi negatif ini? Malu yang mungkin dulu malu dengan kehidupannya, minder kepada orang-orang sekitar sehingga merasa tidak punya penghargaan diri. Utilisasi dengan merasa malu kepada Tuhan. Ini akan lebih memberdayakan teman-teman. Ketika seseorang mampu mengakses rasa malu kepada Tuhan, ini akan membuat diri sendiri jauh lebih baik daripada sebelumnya. Malu, kenapa enggak dari dulu saya berbuat baik? Malu kepada Tuhan yang sudah sangat baik, memelihara kita di dunia, tetapi kita tidak memberikan feedback yang baik. Jadi utilisasi kepada Tuhan alih-alih kepada manusia, kepada jabatan, kepada apapun yang ada di dunia ini jauh lebih memberdayakan. Lalu naik lagi satu tingkatan dari malu, energinya tadi 20, yaitu guilt atau bersalah, energinya sudah 30. Ini biasanya orang-orang yang ada di level bersalah, mereka merasa apapun di luar tanggung jawab dirinya, sehingga dia menyalahkan banyak hal. Termasuk menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan keadaan. Jadi sangat sulit ketika orang yang merasa bersalah ini kita nasihati. Baiknya ketika ada di posisi guilt atau bersalah, buat utilisasi dengan cara merasa bersalah tidak melakukan kebaikan-kebaikan dari dulu. Merasa bersalah kenapa saya tidak menjadi sosok yang lebih baik. Merasa bersalah kenapa tidak memikirkan masa depan untuk dibuat skema-skema kehidupan agar hidup lebih terarah. Kenapa banyak hal-hal yang seharusnya bisa kita rubah dengan pengaruh-pengaruh yang bisa kita lakukan, kok kita tidak lakukan dari dulu. Level energi selanjutnya adalah emosi apati atau apatis dengan kekuatan energi 50. Di sini biasanya orangnya sudah putus harapan, putus asa, sudah ngerasa nggak punya masa depan, pasrah. Bagaimana cara mengutilisasinya? Utilisasi dengan sikap pasrah ini, gimana kalau kita pasrah kepada Tuhan? Kita letting go, kita surrender kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita tuh pasrah kepada sosok zat yang paling tinggi, kita justru merasa kita dalam perlindungan Tuhan, kita dalam pengaturan Tuhan, malah kita akan jadi aman, teman-teman. Lanjut lagi ke emosi selanjutnya, ada kesedihan atau grief. Sudah 75 ya kekuatan energinya. Di level energi ini biasanya seseorang yang merasa sedih itu selalu teringat masa lalu, tidak bisa menerima kenyataan, dan lebih fokus kepada rasa sedih atau merasa kehilangan. Bagaimana cara mengutilisasinya? Sedihlah karena mungkin kita baru sadar kita selama ini teledor terhadap diri sendiri, kita tidak merawat diri sendiri. Sedihlah bahwa selama ini ternyata kita abai untuk rencana-rencana kehidupan kita di masa depan dan tidak menikmati apa yang tersaji di hari ini. Sedihlah ternyata kita lupa, kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Naik menjadi 100, level berikutnya adalah fear atau rasa takut. Rasa takut ini gerombolannya banyak, gak cuma takut doang. Ada cemas, ada khawatir, dan emosi negatif lainnya.
Biasanya orang yang berada di level ini tidak berada di saat ini. Mereka fokus ke depan dan juga fokus ke belakang. Jadinya mereka menarik diri karena mereka menganggap situasi, keadaan, lingkungan, kehidupan itu sesuatu yang berbahaya, penuh ancaman. Akhirnya mereka menarik diri karena penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Nah, mengutilisasinya malah unik teman-teman, menarik seperti yang dialami oleh si kumbang tadi. Si kumbang merasa khawatir, anaknya gimana ya kalau anak saya diterima di ITB? Kan jauh. Malah diterima. Paradoks, justru bekerja. Ketika mungkin teman-teman cemas dan khawatir atau takut, kok aku cemas ya hari ini aku akan dapat rezeki nomplok? Waduh, gimana ya kalau nanti di masa depan aku kaya raya? Aku bakal dermawan banget, nanti apa kata orang kalau aku kaya raya? Atau misalkan, wah, kok aku takut ya, suatu saat semua penyakitku akan hilang dan aku akan sembuh, aku akan bahagia. Jadi, manfaatkan rasa takut ini, rasa cemas, khawatir, menjadi sesuatu untuk menarik rezeki, untuk menarik impian-impian kita. Jangan-jangan tahun depan aku dapat rumah impianku lagi. Nanti aku nggak kontrak lagi, gimana dong kalau aku dapat rumah? Nah, gimana teman-teman? Asik nggak kalau teman-teman bisa memanfaatkan energi-energi yang selama ini justru teman-teman anggap sebagai siksaan, sebagai sesuatu yang membuat beban, nggak bisa tidur. Sebelum tidur, kecemasan-kecemasan itu ganti untuk membuat kehidupan kita lebih berdaya. Lanjut lagi, level emosi berikutnya adalah desire atau keinginan. Level energinya 125. Di sini biasanya yang muncul adalah hasrat dan nafsu yang besar. Sehingga yang muncul adalah kemelekatan yang tidak disadari. Bahwa seseorang itu sudah melekat, sudah diperbudak oleh keinginan-keinginannya sendiri. Bagaimana cara mengutilisasinya? Gunakan desire atau gunakan keinginan-keinginan ini untuk mengutilisasi sesuatu yang lebih bermanfaat. Keinginan untuk terus bersedekah, keinginan untuk terus memberdayakan lingkungan, keinginan untuk terus membuat orang-orang di sekitar menjadi lebih berdaya. Ini kan bagus teman-teman. Lanjut lagi ke level 150 ini. 150 itu ada marah atau anger. Nah, mungkin biasanya banyak teman-teman kita atau bahkan diri kita sendiri, marah ini masih terpelihara di dalam diri, susah sekali ngilanginnya. Mungkin karena dulu ada sesuatu yang belum selesai, masih butuh keadilan, sehingga marah ini masih ada di dalam dada, nggak bisa hilang-hilang, nggak bisa diademin. Manfaatin aja teman-teman. Mungkin dengan cara marah setiap melihat sampah berantakan, muncul sifat marah kita. Akhirnya kita pungut semua sampah itu agar lingkungan menjadi bersih. Marah ketika adanya ketidakadilan, mungkin binatang yang terlantar, orang tua yang ditelantarkan oleh keluarganya. Boleh marah, manfaatkan agar lebih berdaya. Marah ketika mungkin rumahnya kotor, kemarahan itu gunakan untuk beres-beres. Marah ketika kok bisa-bisanya ada tetangga kelaparan, kok bisa-bisanya ada tetangga tidak disantuni, kok bisa-bisanya ada orang yang kurang mampu nggak bisa makan gitu ya dengan layak. Gunakan kemarahan itu untuk membuat lingkungan menjadi lebih baik. Puncak dari level energi force adalah pride atau bangga dengan level energi 175. Orang yang berada di level ini adalah arogan, sombong, yang akhirnya sering membuli orang lain, menyepelekan orang lain, meremehkan orang lain, bahkan tidak segan-segan menyingkirkan orang lain karena sombong. Nah, bagaimana mengutilisasinya? Ini sama dengan pertanyaan si kumbang. Bagaimana cara memanfaatkan sikap sombong? Energi paling rendah di wilayah force adalah shame, 20. Rendah sekali. Saking rendahnya itu karena dia tidak tahu bahwa dirinya itu berharga. Dia tidak tahu kualitas-kualitas apa saja yang ada dalam dirinya. Beda dengan pride, beda dengan sombong, dengan bangga. Justru bangga itu teman-teman kalau diutilisasi, dia itu tahu
keunggulan dirinya itu apa saja, dia punya potensi apa saja, percaya dirinya tuh sangat tinggi, makanya dia sombong, makanya dia arogan. Tetapi kalau kita manfaatkan kan justru bagus. Ini bisa membongkar mental block. Dengan mental block akhirnya yang dulunya takut, dulunya nggak yakin, karena dia bangga, dia tahu bisa begini begitu, jebol mental blocknya. Nah, jadi justru teman-teman kalau kita mengutilisasi sikap bangga ini, kita jadi tahu apa keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri kita, alih-alih dibuat sombong, buat kualitas-kualitas tersebut itu untuk merombak nasib, buat menjadi nasib kita menjadi lebih baik, teman-teman, dengan cara yaitu tadi, utilisasi force, utilisasi sikap sombongnya. Nah, sekarang kan kita sudah paham ya, bagaimana caranya mengutilisasi semua energi-energi itu agar menjadi penarik rezeki, menjadi perubah nasib, menjadi perubah agar kesehatan kita jauh lebih baik, relasi kita dengan lingkungan jauh lebih harmonis. Lakukan sekarang juga dan saya yakin ini bisa merubah kehidupan kita jauh lebih berdaya dan jauh lebih memberdayakan. Oke teman-teman, mudah-mudahan video dari saya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada ide mau dibuatkan video apa, membahas apa, komen aja. Yang suka dengan video ini boleh like, yang nggak suka boleh dislike, bebas-bebas aja. Apalagi ya, gitu aja kali ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.